Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran statistik, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas teori terkait regresi dan korelasi sederhana. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa supaya diberikan kemanfaatan ilmu, kebarokahan, dan juga kepahaman tentunya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan mengetahui apa perbedaan korelasi dengan regresi di dalam statistik. Karena regresi dan korelasi ini sangat urgent atau sangat penting karena seringkali digunakan untuk poin penting dalam penelitian, untuk mengetahui hubungan, untuk mengetahui pengaruh. Dalam kondisi sehari-hari, kita menjumpai adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungan variabel di atas digambarkan adanya variabel X dengan variabel bebas. Variabel bebas dan variabel tak bebas. Jadi, misalkan kita ingin meneliti variabel atau objek sebuah konsep penelitian, contohnya pemasaran dengan promosi, promosi dengan penjualan. Apakah promosi mempengaruhi penjualan? Nah, itu dapat kita ukur, kita ketahui dengan menggunakan statistik dengan metode regresi ini tadi. Hubungan antara dua atau lebih variabel tersebut ada dua macam, yaitu bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Bila ingin diketahui bentuk hubungan, maka digunakan analisis regresi. Hubungannya apakah ada hubungan? Kalau jika ada hubungan, maka ketika X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Jika promosinya berubah, maka penjualannya akan berubah juga. Itu namanya hubungan. Maka digunakan analisis regresi. Sedangkan bila yang ingin diketahui adalah keeratan hubungan, maka digunakan analisis korelasi. Hubungan itu tadi arahnya kemana, positif atau negatif. Misalkan promosinya berubah naik, maka penjualannya naik atau turun. Itu namanya korelasi. Analisis regresi sederhana adalah analisis regresi antara satu variabel Y dan satu variabel X. Alat lain untuk mempelajari hubungan antara dua variabel adalah analisis korelasi. Analisis ini meliputi pengukuran arah dan kekuatan suatu hubungan linier antara dua variabel arah. Arah dan kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien korelasi. Nah, ini karena ini sangat penting untuk kita pahami bahwasanya nanti kita bisa aplikasikan. Kalau misalkan teman-teman punya bisnis, itu teman-teman punya pembukuan keuangan, penjualannya, biaya-biayanya, itu akan kita bisa estimasi untuk perencanaan. Nah, yang kita gunakan itu adalah persamaan regresi linier. Nah, Y sama dengan A plus BX. Yang akan kita cari dulu nilai A dan B-nya, baru kita masukkan nilai X-nya. Nilai A adalah nilai rata-rata Y prediksi jika X-nya sama dengan 0. Jadi meskipun X-nya 0, itu Y-nya ada nilainya dari A. B adalah rata-rata perubahan pada Y jika X berubah satu satuan. Jadi nanti berapa sih perubahannya? Ya dari nilai B-nya, X-nya berapa? X-nya 10. Setiap X itu berapa nilainya? Itu B. X adalah variabel bebasnya. Untuk mengetahui koefisien A dan B, maka digunakan rumus berikut ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini rumusnya. Nah, ini rumus untuk mencari A, dan yang ini adalah rumus untuk mencari B. Kita masuk contoh berikut data hasil tes karyawan dengan unit penjualan per minggu. Ini ada salesman-nya, objeknya, sampelnya. Yang ini adalah variabel X-nya, hasil tesnya. Sedangkan Y adalah penjualan. Akan kita cari apakah hasil tes mempengaruhi penjualan. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka kita masukkan tabel sehingga lebih mudah. Kita kuadratkan X-nya dulu. Kita kalikan X dan Y-nya. Kita kuadratkan Y-nya. Yang paling bawah nanti ditambah sigma atau jumlah masing-masing kolom ini tadi. Maka akan ketemu nanti kita cari
A dan B-nya. B-nya dulu kita masukkan dari hasil perkalian tadi, maka A ketemu 1,202. Sedangkan B-nya, mohon maaf, B ketemu 1,133. Sedangkan A-nya ketemu 1,202. Nah, Y sama dengan A plus BX. A-nya itu 1,202 plus B-nya 1,133 kali X. Ini seharusnya ada X-nya. Maka jika X-nya 8, ini kan pertanyaannya berapa? Apabila salesman memiliki nilai tes 8, berapa nilai penjualannya? Nah, kita masukkan. Jika X-nya 8, dengan persamaan tadi, 8 maka 10. Jadi, semakin tinggi nilai tesnya, maka semakin besar nilai penjualannya. Selanjutnya, akan kita cari standar error estimasi. Jadi kita tadi sudah melihat regresinya. Oh, ternyata ada atau tidak. Kalau standar error estimasi ini, proses selanjutnya dalam mempelajari analisis regresi adalah mengukur ketepatan persamaan estimasi. Urutan ketepatan persamaan estimasi tersebut disebut standar error estimasi yang dilambangkan dengan SE. Standar error estimasi adalah standar deviasi yang digunakan untuk mengukur penyebaran nilai observasi di sekitar garis regresi. Formulasi standar error estimasinya berikut ini, bisa menggunakan rumus yang atas atau yang bawah. Ini contoh yang lain ya. Kembali pada pemilik usaha angkutan berupaya mengadakan prediksi terhadap biaya perawatan tiap mobilnya dengan fungsi persamaan yang sudah ada berikut ini. Jadi nanti kita masukkan ke rumus standar error, maka akan ketemu 0,324. Sebenarnya standar error estimasi dapat diinterpretasikan seperti halnya standar deviasi terhadap nilai min. Jadi semakin besar nilai standar errornya, semakin tersebar nilai observasi yang berada di garis regresi atau sebaliknya. Semakin kecil nilai standar error, maka penyebaran nilai observasi akan mendekati garis regresi. Apabila standar errornya 0, berarti tidak ada penyebaran. Atau semua nilai observasi terletak pada garis regresi, sehingga garis regresi terbentuk dapat digunakan secara sempurna untuk mengadakan prediksi nilai variabel dependent. Jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar standar error maka akan kurang bagus terhadap fungsi persamaan yang digunakan. Nah, ketika kurang bagus, otomatis akurasi dari hasil itu akan berkurang, tidak akurat atau kurang akurat. Maka kalau misalkan kita seberapa kuat sih seberapa akurat fungsi persamaan yang tersusun, maka dicari dengan standar errornya. Kalau nilainya kecil, maka tingkat akurasinya tinggi. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan sebagai estimasi, itu akan lebih akurat atau valid. Sehingga mendekati dengan empirisnya atau realnya. Sebaliknya, kalau standar errornya semakin besar, kita gunakan untuk estimasi, maka hasilnya kemungkinan besar akan berbeda jauh dengan real atau empirisnya. Selanjutnya ada koefisien korelasi linear sederhana. Nah, kalau tadi regresi untuk mencari hubungan, kalau koefisien korelasi itu untuk mencari kekuatan atau arahnya. Jadi bila analisis regresi berusaha memprediksi bentuk hubungan antara X dan Y, akan dapat memprediksi variabel Y-nya. Untuk variabel X tertentu, analisis korelasi berusaha menghitung arah kekuatan hubungan antara variabel Y dan variabel X. Jadi X itu arahnya negatif positif terhadap Y. Jadi misalkan X-nya naik, Y-nya naik atau turun. Kalau misalkan positif berarti jika X-nya naik, Y-nya akan naik. Kalau negatif berarti X-nya naik, Y-nya turun, dan sebaliknya. Perbedaan utama regresi dengan korelasi adalah jika pada analisis regresi terdapat hubungan sebab akibat, jadi X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi X. Pada analisis korelasi hubungan semacam ini tidak ada. Jadi kita hanya mencari hubungannya. Kalau X-nya naik, Y-nya turun atau tidak.
Seperti itu hubungannya, negatif atau positif. Artinya korelasi antara Y dan X akan sama dengan korelasi antara Y dan X. Jadi mau kita cari X, hubungan X dan Y atau Y dan X itu sama saja. Tapi kalau korelasi itu tidak bisa, Y dengan terhadap X, X terhadap Y itu berbeda. Kekuatan dan arah hubungan dua variabel diukur dengan angka yang berkisar min 1 dengan 1. Jadi hubungannya kalau nggak positif ya negatif. Kalau negatif itu kita ukurnya jika nilainya mendekati min 1. Sebaliknya jika hubungannya positif maka mendekati plus 1. Jadi tidak ada melebihi dari 1 atau min 1. Nah, kalau misalkan mendekati 0, di sini ada 0, itu hubungannya melemah atau kalau 0 berarti tidak ada hubungan. Kalau mendekati 0 berarti hubungannya lemah. Baliknya kalau mendekati 1 atau min 1, itu hubungannya sangat kuat. Untuk mencari korelasi, rumusnya berikut ini. Ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sampel. Ini yang tadi ya. Terus kita cari korelasinya. Kita masukkan dengan rumus yang tadi. Hasilnya maka ketemu 0,87. 0,87 itu lebih dari 0,5. Jadi di atas 0,5 itu sudah dikategorikan hubungan yang kuat karena mendekati 1. Karena 0,87 ini kan positif, maka hubungannya adalah positif dan cukup kuat karena mendekati 1. Kalau misalkan 0,87 ini negatif bentuknya, ya hubungannya negatif dan cukup kuat karena mendekati min 1. Karena ini 0,87 positif dan mendekati 1 itu hubungannya cukup kuat atau positif. Kalau misalkan mendekati 0 itu ya hubungannya semakin lemah. Patokannya bisa dari 0,5. Jadi di atas 0,5 itu sudah dianggap mendekati kuat atau cukup kuat. Kalau misalkan di bawah 0,0 di bawah 0,5 itu sudah masuk kategori lemah. Ini untuk latihan soal bisa dikerjakan teman-teman untuk penalaran dari materi yang saya berikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.